Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Trilestari, salah satu peserta Latsar CPNS 2022 yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Bangka Tengah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyampaian Informasi tentang Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Bangka Tengah dengan pembuatan media web. Latar belakang yang mendasari terbuatnya rancangan aktualisasi ini yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan untuk mewujudkannya maka diadakanlah pelatihan dasar tentang calon pegawai negeri sipil. Nah, untuk mengimplementasikan pelatihan dasar tersebut maka terdapat nilai-nilai dasar PNS yang melalui core value berakhlak dan smart governance. Kenapa hal itu bisa menjadi dasar? Karena agar permasalahan di bidang saya, yaitu bidang pemberdayaan perempuan di Dinas PPK BPPPA bisa terselesaikan. Apa masalahnya? Yaitu belum optimalnya penyampaian informasi tentang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Bangka Tengah. Untuk mengatasi belum optimalnya penyampaian informasi tersebut, maka dibuatlah weblog. Untuk mengatasi Sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan Dinas PPKB PPPA Bangka Tengah. Dinas PPKB PPPA memiliki visi Bangka Tengah semakin unggul dengan misi meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut yaitu adalah 5K: komitmen, koordinasi, konsentrasi, konsisten, dan kesetaraan. Jabatan saya yaitu calon penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak. Masuk ke identifikasi isu. Di sini saya memiliki 6 isu, yaitu yang pertama, belum optimalnya penyampaian informasi tentang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Bangka Tengah. Yang kedua, meningkatnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Bangka Tengah. Yang ketiga, tingginya tingkat perceraian di Kabupaten Bangka Tengah. Yang keempat, masih rendahnya PUG atau pengaruh samaan gender dalam bidang ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah. Yang kelima, belum optimalnya jejaring lembaga pengelola pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah. Yang keenam, aksesibilitas perempuan dalam pengelolaan sumber ekonomi masih terbatas. Setelah didapatkan 6 isu tersebut, maka dilakukanlah langkah selanjutnya, yaitu melakukan analisis penapisan isu dengan menggunakan analisis APKL. Dari ke-6 isu tersebut, maka ada 4 yang memenuhi syarat untuk lanjut ke analisis penentuan prioritas menggunakan analisis USG. Dari keempat isu tersebut, maka terpilih satu yang memiliki prioritas yang pertama, yaitu belum optimalnya penyampaian informasi tentang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Bangka Tengah. Isu prioritas yang didapat yaitu belum optimalnya penyampaian informasi tentang pemberdayaan perempuan melalui peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Bangka Tengah. Dan yang menjadi penyebab isu tersebut muncul yaitu karena bidang pemberdayaan perempuan Kabupaten Bangka Tengah belum mempunyai platform media digital berbasis internet dalam menyampaikan informasi ke masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi untuk peningkatan kualitas keluarga. Apabila isu tersebut tidak terselesaikan, maka akan menimbulkan ketidaktahuan masyarakat bahwa ada bidang pemberdayaan perempuan di Dinas PPKB PPPA dan tidak terbukanya peluang masyarakat dalam mengetahui informasi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Apabila isu tersebut terselesaikan, maka akan meningkatkan kualitas keluarga di bidang ekonomi karena media web blog yang penulis akan membuat berisikan informasi yang informatif untuk pemberdayaan perempuan. Langkah selanjutnya yaitu didapatkanlah gagasan pemecah kreatif isu dengan judul Optimalisasi Penyampaian Informasi tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kabupaten Bangka Tengah dengan pembuatan media weblog. Adapun rangkaian kegiatannya yaitu yang pertama,
Melakukan konsultasi dalam merencanakan kegiatan terkait pembuatan weblog dengan mentor. Yang kedua, mengumpulkan informasi dan data pendukung untuk proses pembuatan weblog. Yang ketiga, membuat weblog untuk penyampaian informasi mengenai bidang pemberdayaan perempuan. Yang keempat, presentasi dan simulasi uji coba weblog yang akan dipublikasi. Yang kelima yaitu melakukan pembuatan laporan weblog bidang PP pada DPPK BPPPA Bangka Tengah. Rangkaian kegiatan yang pertama yaitu melalui tahapan. Yang pertama, menyiapkan bahan dan dokumen yang akan dikonsultasikan. Outputnya berupa konsep lembar persetujuan kegiatan berupa foto. Yang kedua, menjadwalkan pertemuan dengan mentor. Outputnya screenshot jadwal janjian via WA. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor terkait proses untuk melaksanakan aktualisasi. Outputnya catatan konsultasi dan dokumentasi berupa foto konsultasi. Nilai dasar ASN yang dianut yaitu orientasi pelayanan, bersikap ramah, akuntabel, bertanggung jawab, kompeten menyiapkan rancangan dengan sebaik-baiknya, harmonis, menghargai dan menerima masukan dari mentor, loyal, patuh pada perintah mentor, adaptif, terus berinovasi, kolaboratif, bekerja sama. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu kegiatan ini berkontribusi pada misi pertama Dinas PPKB PPPA yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Nilai dasar yang dianut di DPPK BPPPA yaitu konsentrasi dan koordinasi. Berdasarkan rangkaian ketiga yaitu melalui tahapan. Yang pertama, menyediakan email khusus bidang PP untuk digunakan sebagai syarat awal pembuatan weblog dengan output email khusus bidang PP yaitu berupa SS dari laptop. Yang kedua, melakukan pembuatan weblog dari media wix.com. Outputnya yaitu tampilan weblog untuk penyampaian informasi bidang PP berupa SS dari laptop. Yang ketiga, menentukan menu yang akan disediakan di dalam weblog. Outputnya yaitu menu terpilih yang akan disediakan di dalam weblog berupa SS dari laptop. Yang keempat, input dan edit data yang diperlukan ke dalam weblog tersebut. Outputnya, isi weblog terdiri dari informasi yang tertulis yaitu menu, home, tentang kami, kegiatan, tips dan artikel, video, dan layanan informasi. Nilai dasar ASN yang dianut yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, cekatan dan dapat diandalkan, akuntabel, bertanggung jawab, kompeten meningkatkan kompetensi diri, harmonis, menghargai dan menerima masukan dari mentor, loyal, tidak menyalahi aturan dalam pembuatan weblog, adaptif, terus berinovasi, kolaboratif, bekerja sama. Kontribusi terhadap visi dan misi. Kegiatan ini berkontribusi pada misi pertama DPPK BPPPA meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Nilai yang dianut dari Dinas DPPK BPPPA yaitu konsentrasi dan koordinasi. Rangkaian kegiatan yang keempat yaitu melalui tahapan. Yang pertama, mempersiapkan kegiatan untuk presentasi. Outputnya berupa jadwal janjian VA dan foto ruangan. Yang kedua yaitu melakukan presentasi uji coba secara langsung dengan mentor dan rekan-rekan staf bidang pemberdayaan perempuan. Outputnya terlaksana pelaksanaan uji coba weblog berupa foto. Yang ketiga, meminta saran dan masukan kepada mentor terkait uji coba weblog. Outputnya catatan masukan dan saran dari mentor terkait weblog jika memang ada kekurangan berupa foto. Yang keempat yaitu melakukan perbaikan weblog sesuai masukan dan saran dari mentor serta rekan-rekan staf bidang pemberdayaan perempuan. Outputnya weblog yang telah diperbaiki berupa foto. Dasar ASN yang dianut yaitu berorientasi pelayanan, perbaikan tiada henti, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab, kompeten, melakukan uji coba dengan kualitas terbaik, harmonis, menghargai dan menerima masukan dari mentor, loyal, menjaga rahasia instansi saat uji coba weblog, adaptif yaitu terus berinovasi, kolaboratif, bekerja sama dan berkontribusi. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu kegiatan ini berkontribusi pada misi pertama DPPK BPPPA meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Nilai dasar yang dianut berdasarkan DPPK BPPPA yaitu konsentrasi dan koordinasi. Rangkaian yang terakhir yaitu adalah rangkaian yang kelima melalui tahapan. Yang pertama, menyusun laporan mengenai pembuatan weblog. Outputnya catatan penyusunan laporan mengenai pembuatan weblog. Yang kedua, meminta persetujuan mentor terkait laporan pembuatan weblog. Outputnya catatan persetujuan dari mentor. Yang ketiga yaitu mencetak hasil laporan pembuatan weblog. Outputnya laporan cetak hasil pembuatan weblog. Nilai dasar ASN yang dianut yaitu berorientasi pelayanan, cekatan dan dapat diandalkan, akuntabel, transparansi dan bertanggung jawab, kompeten, membuatkan laporan pembuatan dengan kualitas terbaik, harmonis, menghargai dan menerima masukan dari mentor, loyal, menjaga rahasia instansi, adaptif yaitu terus berinovasi dan kolaboratif bekerja sama. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu kegiatan ini berkontribusi pada misi pertama DPKB PPPA meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Nilai dasar dari Dinas DPKB PPPA yang dianut yaitu konsentrasi dan koordinasi. Jadwal rancangan aktualisasi bisa kita lihat Agustus, September dan Oktober sudah terpenuhi itu.
Berikut tampilan weblog dari handphone apabila weblog ini akan terpublikasi. Berikut tampilan weblog apabila dilihat dari laptop apabila weblog ini akan terpublikasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.